Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu. Janda Malam dari Desa, bagian ke-10. Senyumnya menenangkan hati. Aku bernapas panjang lega. Aduh, bagaimana coba aku bisa menolak makhluk tampan satu ini? Meleleh. Kini hatiku dipenuhi oleh Mas Walid. Dia memang tak pernah menyatakan I love you secara romantis bak drama-drama di sinetron. Akan tetapi, kenapa aku tak kuasa menolaknya? Pipimu jelas sekali. Kenapa berubah menjadi merah merona? Dia tertawa, meledek aku yang makin malu olehnya. Tapi, Mas. Tapi apalagi, cantik. Ya, Allah aku dipanggil cantik. Kamu pintar sekali membuat aku makin tak berdaya Mas Walid. Kamu harus minta maaf sama Umi karena beliau enggak salah, Mas. Mas Walid sejenak berpikir. Sepertinya dia agak ragu. Sebelum membalasku dia menghela napas panjang, lalu mengeluarkannya perlahan. Baiklah, kalau itu maumu. Akhirnya dia memutuskan yang membuatku lega. Tunggu. Mas Walid setengah berteriak kala aku berbalik badan hendak meninggalkannya. Ada apa, Mas? Dia tak menjawab, tetapi langsung jongkok dan melepas sepatuku. Mas Walid mengganti sepatuku dengan sandal miliknya. Jangan pakai sepatu yang haknya copot sebelah. Selepas memakaikanku sandal yang tentunya besar di kakiku, dia berlalu begitu saja. Malam ini aku pulang kerja diberi tumpangan oleh Pak Thohir. Aku paham dari mimik wajahnya, Pak Thohir begitu marah denganku. Dia tak bersuara sampai setengah kami perjalanan pulang. Kenapa kamu kerja seenaknya saja? Tiba-tiba suara berat Pak Thohir mengawali percakapan di mobil. Maafkan saya, Pak. Besok-besok saya janji enggak akan mengecewakan Bapak lagi. Aku menatapnya penuh sendu seraya mengacungkan kedua jari, jari telunjuk dan tengah. Otot-otot Pak Thohir yang tadinya menegang sepertinya kini mulai mengendur. Baiklah. Aku maafkan kamu lantaran kamu pacar Walid. Terima kasih, Pak. Ngomong-ngomong, Bapak tahu Mas Walid dari mana? Aku itu langganan karpetnya. Sampai-sampai sering diberi diskon olehnya. Kamu beruntung dapat Walid, Yati. Jadi, jangan sia-siakan dia. Dia itu sangat patuh kepada orang tuanya. Apalagi saat abahnya meninggal. Dia sangat menyayangi uminya. Semua yang uminya mau pasti dikabulkannya. Hanya apa, Pak? Aku begitu impulsif karena penasaran. Sebab, baru saja kemarin aku menyaksikan sendiri Mas Walid bertengkar dengan uminya di hadapanku. Apa sebesar itu cinta Mas Walid kepadaku? Sampai tak sanggup berdamai dengan uminya karena aku. Hanya satu yang belum bisa dikabulkan oleh Walid. Istri. Iya, istri untuk Walid. Aku tidak begitu dekat dengan Walid. Tapi, sejak menjadi pelanggan karpetnya sedikit banyak tahu kisah bos karpet itu, sambungnya lagi sambil membuka pintu mobil karena ternyata kami sudah sampai di indekos. Beberapa kali ponselku berdering. Sempat aku melirik jam di dinding jarum jam menuju angka 2. Aku malas menjawab telepon. Akan tetapi, masih saja berdering setelah mati beberapa detik. Terpaksa aku memaksa membuka mata sedikit lebar. Di layar ponsel tertera nama Mas Tresno. Ada apa Mas Tresno menelepon dini hari gini? Aduh. Aku mendengkus kesal. Tubuhku masih terasa pegal-pegal karena bekerja seharian. Terdesak aku pun menjawab telepon Mas Tresno dengan malam. Ada apa, Mas? Tanyaku seusai salam. Yati, tolong.
Warung kita kebakaran. Seketika mataku terbuka lebar. Bukan hanya mataku, melainkan mulut pun ikut terbuka. Aku mencubit tanganku. Sakit. Ternyata ini bukan mimpi. Ponsel kuletakkan sembarang, aku bergegas ke warung Mas Tresno. Bagaimana ini? Satu pekerjaanku akan hilang. Bagaimana aku menolong Mas Tejo untuk biaya rumah sakit Aisyah? Tas Jinjingku sambar begitu saja, lalu lari secepat mungkin. Cahaya menyala-nyala tampak dari indekos. Suara mobil pemadam pun menggema. Tetangga sekitar pun berkerumun di sana. Kini kantuk sudah menguap. Malahan mata semakin terbelalak melihat warung tempatku bekerja di lahap api. Mas Tresno. Aku menemukan Mas Tresno lemas, duduk di pelataran warungnya. Yati. Warung kita. Mas Tresno sedikit terisak. Dia memelukku. Aku yakin Mas Tresno kuat. Semoga segera Allah memberikan yang lebih baik lagi, ya, Mas. Aku menepuk punggung Mas Tresno pelan-pelan. Untungnya beberapa saat setelah pemadam kebakaran datang, api segera padam. Yati. Mendengar suara seseorang memanggilku dari belakang. Aku melepaskan pelukan Mas Tresno. Mas Walid di sini. Mas Walid pergi begitu saja tanpa menjawabku. Jelas di wajahnya tampak kecewa. Gawat ini. Mas Walid bisa salah paham. Kenapa di saat seperti ini Mas Walid harus hadir, sih? Mas. Tunggu. Aku mengejarnya. Tiba-tiba aku terjatuh oleh batu yang tadi tak kulihat. Aduh, sakit. Di cahaya temaram lampu jalan, terlihat darah mengalir di lututku. Perih. Saat pandanganku menyisir ke sekitar, bayangan Mas Walid sudah tak ada. Maafkan aku, Mas Walid, lirihku sembari meringis kesakitan. Aku berusaha bangkit sendiri. Di sekitar sepi, tak ada orang yang bisa membantuku. Meski tertatih, aku masih berusaha mencari Mas Walid. Istirahat sebentar di kursi kayu yang kutemui menurutku pilihan terbaik. Kutenggelamkan tangan ke tas jinjing yang melekat di tubuhku, hendak mengambil sapu tangan. Namun, belum sampai kudapat seseorang menyodorkan sapu tangannya di hadapanku. Kudongakkan wajahku, mencari tahu siapa orang itu. Pak Thohir kenapa di sini? Aku yang seharusnya tanya, itu kaki mulusmu kenapa? Pak Thohir mengerutkan dahi. Panjang ceritanya, Pak. Ngomong-ngomong Bapak mau pulang. Boleh saya nebeng mobilnya? Tanyaku memelas supaya diperbolehkan Pak Thohir. Ya, sudah ayo. Bisa jalan. Bisa, Pak. Mungkin tanpa aku meminta pun Pak Thohir akan menawarkan mobilnya. Meski sedikit genit, aku tahu Pak Thohir itu sebenarnya enggak tega melihat orang lain sengsara. Diam-diam tak sengaja aku sering melihat beliau bagi-bagi makanan ke tetangga sekitar yang kurang mampu dengan tangannya sendiri. Pepatah lama yang menyatakan, jangan lihat isi dari kovernya, itu ada betulnya. Di tengah jalan pulang, dari dalam mobil tampak Mas Walid. Dia seperti mencari seseorang. Sekilas wajahnya tampak khawatir. Apakah dia mengkhawatirkanku? Tidak mungkin. Tadi saja dia marah. Sudahlah. Saat ini mungkin lebih baik menyendiri dulu. Aku dan Mas Walid butuh waktu sendiri untuk kemudian menjelaskan dengan hati yang sudah dingin dan tenang. Kalian ada masalah? Tanya Pak Thohir tiba-tiba. Bersambung.